Wadidaw. Halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan membahas suatu keterkaitan yang terdapat pada chapter 1073 tentang Gorosei dan karakter di One Piece dalam konsep tata surya. Seperti yang kita tahu, Gorosei secara harfiah diartikan dengan sebutan 5 bintang tertua, yang mana istilah tersebut sudah kita lihat selama ini di Wikipedia, anime, dan manga. Namun sejak rilisnya terjemahan resmi Viz beberapa hari yang lalu, sosok Gorosei tidak lagi diperkenalkan sebagai 5 bintang tertua, tapi sekarang diperkenalkan dengan nama Five Elder Planet atau 5 planet tertua. Nama tersebut mengacu pada 5 planet pertama yang ditemukan atau diamati pada zaman Yunani. Planet-planet tersebut terdiri dari Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Saat itu, diyakini hanya ada 5 planet tersebut berputar mengelilingi bumi atau Earth. Namun 3 planet lagi yang ditemukan oleh bangsa Yunani terpisah dari 5 planet yang Marga Anime sebutkan tadi. Planet tersebut ialah Uranus, Neptunus atau Poseidon, dan Pluto atau Pluton, yang mana 3 nama planet tersebut adalah 3 senjata kuno yang terdapat di dunia One Piece. Dari apa yang kita bahas barusan, dalam tata surya yang kita miliki terdapat matahari atau sun sebagai bintang, dan juga terdapat planet lain yaitu Earth atau bumi, satu-satunya planet yang ditempati oleh manusia. Baik, setelah kita memahami sedikit tentang tata surya dan sejarahnya, dari apa yang kita bahas barusan mengkonfirmasi jika para Gorosei mewakili nama tata surya. Seperti yang kita tahu, satu-satunya Gorosei yang dikonfirmasi untuk saat ini adalah Saint Jai Garcia Saturn. Kata Saturn dalam mitologi Romawi kuno adalah nama dari bapak para dewa. Di mitologi Yunani, nama lain dari Saturn adalah Kronos, yang merupakan salah satu titan di cerita Titanomachia. Itu berarti Saint Jai Garcia Saturn salah satu dari seorang Gorosei yang dikonfirmasi mewakili nama dari planet Saturn atau Saturnus. Untuk pembahasan yang lainnya akan kubahas terpisah untuk kalian, spesial Leo. Karena menurut informasi, nama lain dari Merkurius atau Merkuri adalah Hermes, Herald of God. Lalu ada Mars, Ares, God of Wars. Kemudian Venus, Aphrodite, God of Love, dan Jupiter, Zeus, King of God. Menarik kan Leo? Kembali ke pembahasan. Namun dengan sedikitnya informasi, untuk saat ini kita tidak bisa berspekulasi banyak tentang Gorosei lainnya, siapa yang mewakili nama dari setiap planet. Namun di sini Marga Anime menemukan foreshadow atau clue dari keempat nama Gorosei lainnya yang diberikan Oda pada chapter 233. Seperti yang kita ketahui, planet di tata surya mengelilingi matahari kan Leo? Nah, pada chapter 233 tersebut, Oda Sensei memperlihatkan posisi di setiap Gorosei sama persis dengan urutan planet di tata surya mulai dari Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Kemudian terdapat di tengah-tengah mereka poster buronan Monkey D. Luffy yang mewakili Sun dalam tata surya. Bagaimana menurut kalian Leo dengan clue yang diberikan Oda Sensei ini? Baik, berlanjut. Setelah kita membahas tentang Gorosei, Marga Anime juga menemukan beberapa karakter lain yang berkaitan dengan konsep tata surya yang digunakan Oda Sensei di dalam manga One Piece. Mereka adalah Imu, Luffy, Teach, Zoro, dan Sanji. Pertama, mari kita membahas tentang Imu atau Im Sama. Pertama, Earth atau bumi. Nama bumi adalah terjemahan bahasa Indonesia dari Terra, nama Dewi Gaia atau Dewi Yunani yang dikenal dengan nama Mother Nature. Pada chapter 1069, kita tahu Mother of Nature merupakan nama dewa yang terdapat di dunia One Piece. Lewat perkataan Dr. Vega Fang yang membahas tentang buah iblis, yang mana dijelaskan pada chapter tersebut tentang alam atau inti lautan,
Mother Nature, membenci buah iblis atau lautan itu sendiri. Dalam bahasa Jepang, nama Mother Nature berarti umi. Kalau kita balikkan menjadi imu, itu berarti imu kemungkinan besar mewakili bumi dalam konsep tata surya. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama, jika kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, juga termasuk dalam konsep tata surya di dunia One Piece. Luffy sendiri dikonfirmasi dalam chapter 1044 sebagai seorang dewa Nika yang melambangkan Sun, matahari, pusat tata surya. Dari beberapa artikel yang marga anime temukan, jika matahari itu mempengaruhi bumi, ini sama persis dengan bagaimana Luffy sebagai seorang warrior of liberation atau dewa Nika yang keberadaannya mempengaruhi Imu atau Im sama atau bumi atau Earth. Dalam chapter 233, kita juga menemukan clue jika Luffy bersama para Gorosei melambangkan planet, di mana di tengah-tengah ada poster Luffy dan di sekitarnya ada Gorosei mengelilinginya. Yang ketiga, Marshal D. Teach atau Kurohige. Menurut marga anime, karakter Teach nampaknya juga mewakili konsep dalam tata surya. Marga anime berpikir Teach mewakili bintang yang mati alias black hole. Seperti yang kita tahu, Teach atau Kurohige adalah kebalikan dari dewa matahari Nika, yaitu black hole, sebuah bintang yang mati. Ini sama persis dengan konsep buah iblis milik Teach yang menetralkan kemampuan buah iblis Nika itu sendiri. Buah iblis tersebut adalah Yami Yami Nomi, buah iblis kegelapan yang sama persis melambangkan black hole itu sendiri. Hal lainnya yang membuat marga anime berpikir jika Teach juga mewakili konsep tata surya, karena pada chapter 906 kita juga melihat Imu atau Im sama juga memegang poster Teach bersama Luffy dan Shirahoshi, dua orang yang mewakili konsep tata surya, Luffy sebagai Sun dan Shirahoshi sebagai Poseidon atau Neptunus, senjata kuno. Yang keempat, Roro Noa Zoro. Marga anime menemukan fakta menarik lainnya jika Zoro juga mewakili konsep tata surya. Marga anime berpikir Zoro mewakili moon atau bulan, karena kita tahu pada chapter 1023 Roro Noa Zoro disandingkan dengan sosok hebat di dunia One Piece, yaitu Ryuma. Ryuma sendiri memiliki nama Shimotsuki Ryuma, yang mana Shimotsuki memiliki arti moon atau bulan. Dalam sebuah color sprint yang ingin direncanakan Oda, maksudnya sebuah sketsa pada color sprint, kita bisa melihat Oda Sensei menggambarkan Roro Noa Zoro bertarung melawan Monkey D. Luffy. Zoro diperlihatkan di sketsa color sprint mewakili bulan, sedangkan Luffy mewakili matahari. Tidak hanya itu, kita juga melihat Roro Noa Zoro bertarung berkali-kali di bawah bulan atau moon. Menarik bukan, Leo? Yang kelima, Sanji. Karakter terakhir yang akan marga anime bahas yang mewakili keterkaitan dengan konsep tata surya adalah Sanji atau Kurowashi no Sanji atau Vinsmoke Sanji. Dalam sebuah SBS volume ke-7 chapter 55, Oda Sensei pernah menjelaskan tentang alis Sanji yang mempresentasikan tata surya, matahari, bulan, bumi, semua berputar dalam lingkaran. Oda mengungkapkan alis Sanji tersebut memiliki energi yang sangat kuat. Jadi marga anime berpikir Sanji mewakili orbit pada tata surya, yang mana itu bisa kita lihat pada alis milik Sanji. Hal tersebut diperkuat sebuah kapal yang dinaiki Sanji ketika pertama kali berada di lautan. Kapal tersebut bernama Orbit. Itu bisa dilihat pada chapter 56. Kemudian fakta menarik yang menguatkan keterkaitan Sanji dengan konsep tata surya adalah clue tentang Sanji yang berhubungan dengan luar angkasa. Clue pertama adalah komentar misterius dari Usopp. Ini adalah momen yang paling menarik di sini. Di chapter 495, Usopp mempertanyakan apakah Sanji lahir di bawah bintang ajaib atau semacamnya, yaitu luar angkasa. Kemudian clue kedua, yaitu Oda Sensei menggambar Sanji menjadi seorang alien luar angkasa
Ini sungguh unik menurut marga anime, bagaimana Sanji bisa digambarkan oleh Oda Sensei seperti itu, jika itu sebuah tidak berkaitan atau tidak berkebetulan. Menarik bukan? Clue yang ketiga, hal lain yang menghubungkan Sanji dengan luar angkasa adalah cover story chapter 433, di mana Sanji diperlihatkan sedang melihat suatu hal di luar angkasa. Clue ini diperkuat dengan adanya gambar UFO di belakang Sanji. Nah, jadi dari apa yang marga anime temukan, Sanji akan memiliki peran yang sangat besar nantinya, karena Oda sendiri yang sudah mengkonfirmasi sejak awal. Semua clue yang diperlihatkan Oda Sensei telah tersusun rapi. Marga anime berpikir keterkaitan Sanji dengan konsep tata surya ini bertujuan untuk melunasi janji Sanji kepada Kuma pada chapter 485. Sanji berkata jika dia nantinya akan menjadi salah satu orang yang paling ditakuti. Ini adalah janji yang serupa dengan yang pernah Roronoa-Zoro katakan kepada Kuma, yang berjanji untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Jadi hal yang pas dengan isi janji Sanji tersebut, yaitu dengan cara Sanji menyabotase rencana Gorosei. Ini sama halnya dengan cara Sanji mengacaukan ketika di Alabasta, Skype, dan Enies Lobby. Namun kali ini atau nantinya akan jauh lebih besar. Mari kita tunggu saja, Leo. Jadi itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang keterkaitan Gorosei dan karakter di One Piece dalam konsep tata surya. Secara garis besar, mereka adalah The Five Elder Planet, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Sun, Luffy, Moon, Zoro, Orbit, Sanji, dan The Earth, Imu. Kemudian ada Pluton, Pluto, Poseidon, Neptunus, Shirahoshi, dan Uranus. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.